Dalam episode ini kita akan belajar konsep tentang yang namanya use effect. Karena ini adalah hal yang paling penting yang harus Anda ketahui ketika kita bermain dengan RIA. Ya, ini ada hubungannya dengan yang namanya render ataupun re-render. Mungkin Anda ingat pada episode sebelumnya saya sudah mengimplementasikan use effect tepat pada input komponen ini. Nah, tetapi kenapa kita memanggilnya di sini? Kenapa tidak di sini saja? Ya, karena itu ada alasan tersendiri. Nah, Anda akan mengetahui hal itu ketika Anda mempelajarinya sekarang. So, yang paling pertama Anda perhatikan di sini ada name dan set name, di sini ada input. Artinya, ketika input ini berubah, maka akan ada yang namanya re-render. Perhatikan. Di sini saya import use effect itu sebenarnya sama seperti use state ini dan sama juga dengan use ref jika Anda tahu. Itu semua dari RIA. Jangan lupa import di atas sehingga kita bisa menggunakannya di sini. Penulisannya itu berbeda-beda dan masing-masing mempunyai perbedaan. Ya, maksudnya penulisannya beda, behaviornya juga beda. Yang begini itu berbeda dan yang begini itu juga berbeda. Yang begini itu juga berbeda. Yang begini juga berbeda. Ya, ada lagi yang maksudnya yang begini jika Anda tidak tahu. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. So, oleh karena itu kita akan mulai dari yang pertama, yaitu use effect yang tidak mempunyai depth array seperti ini atau dependency array. Yaitu ini akan selalu dipanggil ketika render terjadi. Saya akan konsol di sini I always render. Ya, kita akan buat di sini seperti itu. Coba Anda perhatikan ya. Kalau misalnya saya buat di sini saya selalu render, maka apapun nanti perubahan yang terjadi pada komponen ini akan dipanggil lah yang namanya use effect ini. Saya buka di DevTool, dan untuk contoh kali ini saya akan memakai yang namanya Chrome bukan Firefox, hanya karena ada function yang nanti akan saya buat di sini yang itu tidak ada di dalam Firefox. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi itu yang terjadi, dia undefined di sana. Nah, perhatikan di sini jika misalnya kita refresh, dia akan selalu render 2 kali. Ya, itu tidak masalah, itu memang udah ketentuan dari RIA. Nah, perhatikan ketika ini berubah atau input ini berubah, maka yang terjadi akan re-render. A, B, ya, C, D, E, F, G, maka Anda akan mulai terus dipanggil dia. Dan harusnya Anda akan sangat berhati-hati di sini. Kenapa? Hanya karena Anda harusnya tidak menginginkan hal ini terjadi. Kita mungkin membutuhkan hal ini, tetapi ya, kondisinya sangat jarang sekali. Nah, intinya ini akan terus dipanggil ketika ada re-render. Kemudian kita masuk yang kedua, kita akan masuk ke yang namanya dia akan di-render di first render. Ya, artinya ketika misalnya kita load ini kan namanya render ya. Dan jika Anda perhatikan, semua yang berbentuk yang namanya use effect akan selalu dipanggil di awal. Jadi itu jangan sampai salah. Ya, akan selalu dipanggil di awal. Apapun behavior dari use effect yang Anda pakai akan selalu dipanggil di awal. Jadi tidak usah bingung kenapa dia dipanggil di awal-awal gitu. Nah, tetapi ada yang paling penting di sini adalah perbedaan antara yang memakai depth atau dependency array dengan yang tidak memakai. Itu sangat signifikan. Perhatikan A, B, C, D, E, F, G, dan Anda lihat siapa yang terus dirender, yaitu adalah yang pertama, yaitu always re-render. Sementara yang ini tidak selalu dipanggil, dia hanya dipanggil hanya dari pertama saja. Dan ada lagi di sini yang namanya ini kan ada name ya kan. Kalau misalnya tadi kita update state-nya, maka yang sifatnya ada perubahan atau re-render, di ini akan dipanggil, ya kan. Nah, tetapi kita bisa buat di sini semacam apa ya? Kita buat di sini misalnya name. Ya, maka ini akan dipanggil ketika name itu berubah. Ya, atau lebih tepatnya saya akan buat di sini const online set online, saya akan buat di sini use state equals to false by default, sehingga di sini ada button yang itu sudah kita punya harusnya. Dan saya akan buat di sini on click ya, set online equals to not ya, atau kita buat di sini langsung aja seperti ini, not online, kurang lebih seperti itu. Jadi dia semacam tunggal. Jadi ini bisa dihapus kalau misalnya tidak kita pakai. Berarti kita buat di sini set online, kurang lebih seperti itu. Dan ingat ya, input ini sangat tidak berhubungan dengan button ini. Di sini saya memakai button hanya ingin trigger apa yang ada di online ini. So, oleh karena itu saya akan buat di sini online daripada name sehingga Anda tahu yang mana yang berubah. Trigger ya, atau kita bisa buat di sini seperti I'm now
Dan kita buat di sini online. Jika iya, kita buat di sini online. Jika tidak, kita buat di sini offline. Jadi Anda tahu nih yang mana yang berubah nantinya. So, kita refresh di browser. Maka Anda akan melihat nanti yang semua. Ingat ya, apapun sifatnya seperti yang saya bilang, maka akan selalu dipanggil di awal dan 2 kali. Itu tidak ada masalah sama sekali. Ketika Anda membaca dokumentasi RIA juga dia bilang selalu akan di-render twice katanya. Jadi tidak usah pikirkan masalah itu. Yang paling penting, Anda harus tahu bahwa komponen di sini akan selalu re-render kalau yang pertama. Tapi perhatikan kalau yang ini akan trigger ketika kita set atau kita rubah value-nya atau state-nya. Sementara jika Anda perhatikan dengan first render ini akan tidak pernah berubah karena dia akan dipanggil di first render saja. Perhatikan sekali lagi, kita trigger set online-nya maka di sini dia akan trigger. Tetapi kalau teks ini yang kita trigger, yang trigger itu bukanlah yang online ataupun yang offline, namun adalah yang selalu di-render. Jadi Anda bisa mengertikan di sini perbedaan dari mereka-mereka ini. Ya, intinya kalau Anda ingin ada perubahan yang terjadi setiap state berubah, yang misalnya itu entah, contohnya kan ada itu yang namanya block atau produk lah. Produk Anda ingin mungkin komponen akan berubah value-nya ketika nilainya berubah. Ya ditambahkan 1, terus ditambahkan lagi produk lain jadi 2, kemudian ditambahkan produk lain lagi menjadi 3. Karena itu akan dihitung dari counter card-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi Anda buat di sini counternya, kemudian di sini ada counter, set counter. Kurang lebih seperti itu. Nah di sini kalau Anda tidak memakai online-nya, harusnya ini tidak akan trigger kapanpun itu. Ya, kita refresh di Firefox. Saya akan ketik di sini A, B, C. Maka yang terus dipanggil adalah always render. Kemudian coba kita set online. Maka di sini yang dipanggil siapa? I always render. Saya set online lagi, yang dipanggil siapa? I always render. Bukanlah yang ini. Jadi ini akan trigger ketika kita masukkan di sini props online-nya atau ya state-nya lah bisa dibilang. Baik, sekarang kita akan masuk ke step selanjutnya, yaitu adalah clean up use effect. Ya, jika dulu kita menggunakan kelas itu biasa disebut dengan component, wheel, and mount. Ya, biasa ini dilakukan untuk clean up aja. Apa yang dilakukan setelah render atau apa yang kita lakukan kalau kita mau render. Ini sangat penting sekali. Saya akan menjelaskan satu persatu di sini. Pertama, saya akan buat dulu di sini namanya scroll position, dan di sini kita buat set scroll position. Kemudian di sini saya akan buat use state, itu by default kita buat scroll, ya scroll aja seperti itu juga oke. Kemudian kita scroll ke bawah sini dan kita akan listen dia di dalam use effect ini. Window add event listener yang namanya scroll. Kemudian di sini kita akan buat function, bisa langsung di sini anonymous function atau bisa kita buat ke dalam function di atas nanti. Update scroll position misalnya seperti itu. Sini kita akan buat function dan harusnya ini bisa kita langsung console.log, dan di sini kita bisa masukkan dulu ke dalam window scroll position. Langsung kita masukkan di sini itu window scroll kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita bisa buat set scroll position equals to window ini. Ya, atau kita bisa masukkan ya ke dalam scroll S atau semacamnya lah. Yang penting ini adalah variabel sifatnya ya. Window scrolling. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita bisa panggil dia. Sehingga di sini juga kita bisa set dia. Alright, sekarang harusnya jika kita refresh di Firefox, Anda akan melihat ketika kita scroll nanti. Tapi saat ini yang kita lihat adalah tidak akan bisa. Kenapa? Hanya karena kita tidak ada hake di dalam div ini. Sehingga kita tidak ada space untuk scroll di sini. So oleh karena itu kita akan ganti jadi div. Dan saya akan buat sini H. Itu kebetulan karena kita menggunakan Tailwind CSS bisa kita buat sini 4000 pixel misalnya. Sehingga ketika nanti kita scroll browsernya, ini akan trigger gitu. Refresh di Firefox. Lihat. Anda perhatikan baik-baik siapa yang selalu re-render itu adalah always re-render. Karena apapun ceritanya ini akan terus merubah state yang ada. Karena kita melakukan di sini set scroll position. Sehingga yang di sini akan selalu di-render. Saya akan komen yang di sini maksudnya. Saya akan komen dulu terlebih dahulu. Dan ini juga saya akan komen. Biar supaya kita bisa fokus ke dalam scrollnya dulu. Karena ini sangat penting sekali. Dan jika Anda perhatikan di sana akan terus ada posisi scrollnya. Dan Anda tahu ketika kita buat seperti ini, get event listener, yang itu Anda bisa lakukan di
Chrome ya. Ketika di Firefox kalau Anda bisa bagus, tapi saya tidak bisa. Perhatikan, saya enter, maka kita akan mendapatkan array sampai 183. Saya akan lakukan scroll lagi ya. Dan kita cek lagi, maka dia akan menjadi 223, kemudian kita lakukan scroll lagi atas bawah, dan jika Anda perhatikan dia akan terus bertambah di sini. Ya, tidak peduli mau berapapun itu, tapi yang pasti dia akan terus bertambah sewaktu kita scroll. Yang ini bisa menyebabkan yang namanya memory leak sama aplikasi kita ini. Sehingga di sini kita butuh yang namanya clean up function. Di dalam inilah kita buat window remove event listener yang namanya scroll, itu masukkan ke update scroll position. Perhatikan baik-baik ya. Jika saya refresh sekarang, kita akan lakukan scroll di sini, dan jika seandainya saya buat di sini get ya event listener tadi, kemudian kita buat sini window untuk parameternya, dan kita lihat dia akan always menjadi 1. Dan jika kita lakukan scroll lagi dan kita perhatikan dia always 1. Kenapa seperti itu? Karena setiap dia ingin melakukan hal yang sama, dia akan clean dulu dia. Remove event listenernya dan start from scratch. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita buat di sini console atau log, ya console.log sama itu, attaching. Ya, kurang lebih yang kita lakukan di sini adalah detaching, ya. Jadi Anda akan melihat nanti perbedaannya. So, jika sekarang kita refresh lagi di browser, Anda akan melihat di sini pertama kali ya di render maka akan ada yang detaching dan attaching. Ketika kita lakukan scroll, maka jika Anda perhatikan detaching, attaching, detaching, attaching, yang sebenarnya itu juga masalah, ya kan? Dan Anda harus betul-betul careful di sini apa yang Anda lakukan, karena behind the scene-nya itu sebenarnya attach, detach, attach, detach, attach, detach, gitu-gitu aja itu. Jadi Anda harus careful, sangat careful di sini. Nah, disinilah kenapa kita butuh yang namanya parse render, ya. Oleh karena itu, ini bisa kita hapus, ini bisa kita hapus, bahkan ini bisa kita hapus juga karena kita bisa melakukannya di sini bahwa kita ingin memanggil dia di first render saja. Kalau posisinya seperti ini, kadang ada kalanya Anda ingin trigger yang namanya event dari key down. Contohnya seperti ini, add event listener yang namanya itu apa? Key down ya. Yang biasa yang dilakukan di sini adalah sama seperti yang tadi sih, bisa Anda buat function juga di sini. Dan ketika event itu ya, misalnya Anda ingin trigger komennya gitu. Jadi ketika saya buat ini console.log i kode, kan harusnya ada di sini. Refresh di Firefox. Harusnya ini saya hilangkan dulu. Kemudian jika kita fokus di sini, Anda akan melihat di sini saya menekan yang di. Ketika saya tekan A, di sini akan A. Nah, biasa dilakukan ketika Anda ingin memastikan bahwa ketika Anda tekan Ctrl K misalnya terbuka misalnya modal. Ya, nah ini hal-hal seperti ini Anda membutuhkan yang namanya remove event listener itu. Jadi kebetulan pada saat sekarang ini kita memang tidak membutuhkannya. Kita bisa dengan langsung membuat di sini first render. Tapi what happen ketika Anda ingin trigger ketika kita memanggil komen tersebut atau tombol tersebut. Ctrl K misalnya terbuka share engine misalnya. Ctrl K terclose misalnya. Nah itu kan terus attach, detach memang. Karena kebutuhannya di situ memang sudah seperti itu, sehingga kita butuh yang namanya remove event listener tadi. Jadi seandainya ada di sini event yang itu on key ya, on key down, kemudian di sini kita bisa masukkan on key down-nya, ya. Kemudian di sini kita akan buat lagi return, ya sama seperti yang tadi, kita remove di sini event listener-nya dengan yang namanya key down dan masukkan function yang kita buat. Kurang lebih seperti itu caranya. Nah, kebetulan pada saat ini hanya karena kita masalah scroll aja, Anda bisa masukkan dia ke dalam first render saja. Jadi tidak akan dipanggil berulang kali yang namanya dia akan selalu clean ya, karena dia dipanggil satu kali. Jika kita refresh sekarang di Firefox dan jika kita sekarang buat di sini get yang namanya event listener dan kita masukkan window di sini, kita akan always start from scratch, yaitu adalah 1. Scroll, kemudian lakukan sekali lagi, maka dia akan start from 1. Dan kurang lebih seperti itu. Nah, ketika Anda tidak mengerti tentang apa yang saya bicarakan ini atau tentang use effect ini, silahkan pahami dan ulangi lagi. Kalau misalnya Anda tidak mengerti yang pertama kali, itu tidak ada masalah sama sekali. Yang jelasnya Anda sekarang lagi mempelajari hal yang baru, yang very very new, yang you have to know but you can't gitu loh. Jadi Anda harus benar-benar mengulang ini terus-menerus ketika Anda belum paham, karena ini behaviornya sangat-sangat penting sekali untuk aplikasi kita.
Panggil ini ketika Anda ingin render di first render, panggil ini ketika Anda ingin always, ketika ada perubahan Anda ingin selalu di render, maka panggil yang ini. Ketika Anda ingin spesifik pada props, maka Anda panggil yang ini. Nah, mungkin ada kalanya nanti Anda ingin memanggil dua di sini, dua props misalnya, ada name, first name, last name dan sebagainya. Anda bisa masukkan di sini yang pastinya. Ya, last name misalnya seperti itu. Kurang lebih semua state yang akan berhubungan di sini Anda masukkan gitu yang ingin dirubah. Kebetulan karena kita cuma mempunyai online di sini jadinya kita buat online saja. Jika ada yang lain misalnya maka Anda bisa masukkan juga di sini. Dan perhatikan baik-baik yang tadi kita lakukan itu tentang clean up use effect itu juga penting ya. Jadi pastikan Anda benar-benar mengerti tentang video ini. See you soon.